Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Bu Niken pada pelajaran IPA mengenai materi perpindahan panas. Tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran, sehingga kita selalu dimudahkan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan dalam belajar. Yakin dan percaya bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu, sehingga kita semua bisa belajar kembali di kelas. Anak-anak semua, setelah kemarin kita sudah belajar mengenai suhu dan berbagai macam sumber-sumber energi panas, maka hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan panas atau kalor. Yuk simak slide berikutnya. Pernahkah kamu merasa bingung mengapa saat sendok dimasukkan ke air panas, sendok ikut menjadi panas? Atau mengapa saat di dekat api unggun, badan kita menjadi hangat? Kamu harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalian pasti pernah mengalami peristiwa ini, yaitu peristiwa memasak air di sebuah panci, di mana dalam peristiwa ini ada 3 hal yang terjadi, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Apa ya yang dimaksud dengan konveksi, konduksi, dan radiasi? Kita akan simak di slide berikutnya. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Untuk contoh-contohnya bisa kalian simak di slide berikutnya. Contoh 1. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau bahkan panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya, ketika memegang kembang api yang sedang dibakar, maka ujung kembang api yang biasanya terbuat dari kawat akan terasa panas. 2. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. 3. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan 4. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh 1. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Kalian bisa melihat ketika air dipanaskan dan mencapai titik tertentu, maka air di dalam panci itu akan bergerak, bergelombang, dan bergolak. Itu adalah peristiwa konveksi. 2. Gerakan naik dan turun
kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan atau direbus. 3. Terjadinya angin darat dan angin laut. Kalian bisa lihat di gambar ini bahwa peristiwa angin darat itu terjadi pada malam hari. Daratan dapat cepat melepaskan panas daripada lautan. Akibatnya, tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut. Perbedaan tekanan udara ini menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut. Angin darat dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Angin laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panas, sehingga udara menjadi panas, lalu memuai dan bertekanan lebih rendah dari lautan. Perbedaan tekanan ini menyebabkan bertiupnya angin dari laut ke darat. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang melaut. Sudah jelas ya anak-anak mengenai angin darat dan angin laut? Contoh berikutnya adalah gerakan balon udara. Dan contoh yang kelima, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Berikutnya adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi ini biasanya disertai cahaya. Contoh radiasi: panas matahari sampai ke bumi, walau melalui ruang hampa. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Kalian bisa lihat gambar di sebelah, di mana ada seorang anak yang menyalakan api unggun. Dan anak tersebut duduk tidak jauh dari api unggun. Apa yang dirasakan anak tersebut? Pastinya badannya akan terasa hangat dan lama-lama akan terasa panas. Ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Dan keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Kalian bisa perhatikan ketika kalian atau ibu mencuci pakaian kemudian menjemurnya. Ketika baru dijemur bajunya basah. Tapi ketika sudah terkena panas matahari siang, sore, maka baju menjadi kering. Itu karena adanya peristiwa radiasi atau perpindahan panas tanpa zat perantara. Anak-anak, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kita bisa berjumpa di pelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.